Hello Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu bersama dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari mewajibkan diri dulu ya untuk menyampaikan kepada kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya. Vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Knight of Wands di sana. Berikut ada energi dari The Magician. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Cup. Berikut ada energi dari The Empress Reverse. Berikut ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian ada energi dari Queen of Cups. Berikutnya ada energi dari Six of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari The Tower. Berikutnya di sini ada energi dari Strength Reverse. Dan berikutnya ada energi dari Wheel of Fortune, posisinya reverse. Nah, jadi kalau melihat nampaknya memang kamu sedang lagi mencoba untuk bangkit ya dari keterpurukan batinnya kamu, gitu ya. Lahir batin lah katakan gitu ya. Dalam posisi kamu lagi kayak punya tujuan. Bagaimana caranya biar kamu keluar dari penderitaan hidupnya kamu. Nah, seperti itu kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kayak memang penderitaan ini tuh bisa datang dari si dia, ya, dari hubungan kalian ini, gitu loh, ya. Nah, tapi kamu tidak hanya kemudian jatuh tersungkur saja pilihannya kamu, gitu loh. Nah, jadi di keterpurukannya kamu datang di situ tuh energinya kamu ya. Kamu harus keluar dari keterpurukan ini, gitu loh. Karena Mari lihat memang kamu sedang mengalami pengkhianatan ini ya dari si pasangannya kamu, gitu. Ada sesuatu yang terjadi yang membuat hidupnya kamu itu tuh goncang, ya. Jadi kayak terputar balik hidupnya kamu, gitu. Ya, dengan pengkhianatannya dia. Pengkhianatannya dia bukan hanya kayak berarti bahwa dia mencari perempuan lain ataupun laki-laki lain ya. Tapi kayak pengkhianatan akan tujuan baik dalam sebuah hubungan gitu ya. Bilangnya dia mau sayang sama kamu, bilangnya dia mau cinta sama kamu. Tapi itu tuh hanyalah sebuah bilangan saja. Ya, hanya sebuah suara yang keluar dari tenggorokan tapi tidak ada tindakan nyatanya. Nah, seperti itu. Ya, dia bilang aja dia mau merit sama kamu, gitu loh. Tapi bisa beberapa di antara kalian tidak kunjung juga ya menerima lamaran dari dia atau aba-aba untuk dilamar, gitu ya. Permintaan dia dilamar oleh kamu misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak ada misalnya kamu dibohongi sama dia, gitu. Kamu tidak diperlakukan dengan baik sama dia. Itu kan pengkhianatan ya. Ya harusnya ya kalau dalam sebuah hubungan kayak janji untuk mau menjadi pribadi yang baik itu kan harus dipegang, gitu kan. Tapi dia di situ tuh tidak, itu loh. Ya, jadi kayaknya memang seseorang ini tuh menghadirkan masalah ya dalam hidupnya kamu, gitu. Menghadirkan masalah. Jadi Mari lihat kayaknya sempet kamunya itu tuh hancur gara-gara dia. Itu ya. Jadi nampaknya memang pilihan bersama dengan seseorang ini itu tuh adalah pilihan yang buruk bagi kamu. Ya. Hati yang kamu berikan kepada dia, hatinya kamu ya, hatinya kamu berikan kepada dia. Bukannya dia rawat, bukannya dia jaga, tapi malah dia cabik-cabik gitu ya. Dia banting, dia hajar gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayaknya kalaupun kamu sudah melakukan banyak pengorbanan dalam hubungan ini, namun pengorbanannya kamu itu seolah tidak dianggap sama dia ya. Buta matanya dia, gitu. Buta mata fisiknya dan juga mata batinnya dia, mata hatinya dia, buta sama kamu, gitu. Nah, jadi kalau Mari bilang ini orang memang
ya memperkenalkan kamu ya kepada bagaimana itu tuh sakitnya pengorbanan sia-sia, ya, sakitnya kepercayaan yang dihancurkan, gitu loh. Sakitnya waktu yang sudah dihabiskan untuk dalam durasi sekian lama, kesia-siaan memberikan waktu gitu maksudnya, gitu ya. Nah jadi kayak apa yang kamu persembahkan dalam hubungan kalian ini, kayak seperti kamu sedang membuang garam ke lautan, gitu ya. Itikat baiknya kamu kok kayaknya dirusak sama si dia, gitu ya. Nah tapi hebatnya kamu tidak berhenti hanya kayak sebatas meratapi, gitu. Apakah kamu memang saat sekarang sudah capek nangis, kamu sudah capek kecewa, kamu sudah capek sakit, ya. Nah akhirnya kamu di situ tuh sadar bahwa seperti ini, terjebak dalam dampak dari sikapnya dia, ya, yang buruk kepada kamu. Ya kamu udah sadari bahwa terjebak itu tuh adalah pilihan yang salah, hanya akan menambah-nambah keputusan yang keliru dalam hidupnya kamu, gitu ya. Nah akhirnya inilah, mari lihat, kamu saat sekarang sedang dalam proses untuk kembali menyehatkan dirinya kamu sendiri, ya. Kamu dalam posisi untuk bangkit dari keterpurukannya kamu, gitu, bersama dengan si dia, itu, ya. Jadi kayaknya kamu mulai merangkak ini, darinya kamu sempat kebanting jatuh gitu ya. Kamu udah mulai merangkak walaupun kamu belum bisa berdiri dengan tegap saat sekarang ya. Nah tapi usaha merangkaknya kamu gitu, itu tuh sudah kelihatan ada. Nah di sana. Jadi ini dalam fase kamu lagi-lagi kamu healing di sini. Kamu menyembuhkan kembali hatinya kamu yang kecewa, hati yang kamu tercabik-cabik, ya. Kamu kembali kayak berusaha bikin dirimu baik-baik saja kembali. Walaupun mungkin menuju ke bahagia masih butuh waktu ya, sedikit lagi. Tapi setidaknya menetralkan kembali ya pikirannya kamu yang sempat kacau, hatinya kamu yang sempat berantakan, gitu ya. Nah kamu sudah kembali merapikan itu loh kalau mari lihat, ya. Nah itu sedang itu bentuk dari perjuangannya kamu, itu loh, ya. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat kamu ya harus menghandle dirinya kamu sendiri di sini, menangani dirinya kamu sendiri, itu, ya. Nah, jadi kayak kondisinya kamu memang tidak baik-baik saja, tapi lagi-lagi kamu tidak memilih untuk menjadi korban selama-lamanya, gitu loh, ya. Jadi sehingga kondisi yang tidak baik-baik saja ini sedang kamu tukangin, gitu ya, sedang kamu kerjain kayak gimana nih biar kembali baik-baik saja lagi, gitu loh. Jadi kalau melihat memang seseorang ini tuh yang menjadi pasangannya kamu, nampaknya dia menggampangkan ya hubungan kalian, itu loh. Dia menggampangkan di sini, itu. Jadi kayak kendali dari dirinya dia memang juga di sini tuh dalam posisi cukup lemah, itu ya. Nah jadi ketika dia di luar kendali dirinya dia, tentu saja dia kemudian menghadirkan masalah dalam relationshipnya kalian, gitu loh. Ini orang masih kayak tidak konsisten, gitu ya, masih seperti egois, gitu, masih narsis, masih kayak kurang bersyukur, masih belum merasa beruntung bersama dengan kamu, itu loh. Titik apa itu tuh dikatakan puas, ini kayaknya masih jauh lagi, gitu. Nah jadi tidak usah heran jika kemudian dia dengan sikap egoisnya dia melakukan upaya untuk mengejar apa yang dia anggap itu tuh rasa puas, ya. Tapi ketika pengejarannya dia akan rasa puas itu, konsekuensinya adalah ada kamu yang berkemungkinan dilukai oleh dirinya.
Tapi dia bisa itu tuh kayak nggak peduli gitu loh. Nggak peduli dia. Rasa empati simpatinya dia kepada kamu itu rendah. Rendah kalau Mari lihat. Ya pokoknya gue seneng, pokoknya gue happy, lah bagian lu terserah. Gitu dianya sama kamu, Leo. Mari lihat. Ya, nggak ada dia merasa dia bertanggung jawab menjadi seseorang yang memungkinkan dia tidak mau bertanggung jawab ya, menjadi seseorang yang men-trigger rasa sakit kamu alami, rasa kecewa kamu rasakan. Seperti itu. Dengan innocent-nya pula ini, kalau Mari lihat ya, dengan innocent. Kayak sok-sok dia polos gitu loh. Sok-sok polos dia melukai hatinya kamu gitu. Seolah-olah bahwa itu bukanlah masalahnya dia. Itu bukanlah tanggung jawabnya dia. Kayak gitu kalau Mari lihat. Ya. Jadi kayak seperti kontribusi dalam hidupnya kamu. Kontribusinya dia dalam hidupnya kamu. Memang betul ini tuh ada ya. Jadi bukannya Mari katakan bahwa dianya itu tuh jahat aja isinya sama kamu kan. Ada juga di situ tuh hal-hal baiknya. Tapi hal-hal baiknya itu tuh yang dia berikan kepada kamu bisa aja hampir sama besar dengan hal-hal yang tidak baiknya. Itu. Gitu ya. Atau bahkan bisa hal yang baiknya cuma satu, tapi hal yang nggak oke-nya dia kasih sama kamu ada 2. Gitu kalau Mari lihat. Ya. Nah jadi kayak konsekuensi bersama dengan si dia ternyata itu tuh cukup besar. Dan yang ianya dengan kemampuannya kamu seperti selama ini, ternyata konsekuensinya itu tuh kayak di luar dari prediksinya kamu. Gitu loh. Jadi kayak mungkin gini contoh ya. Perasaannya kamu punya uang 1.000 rupiah. Jadi kayak perasaannya kamu, udahlah kalau dengan dia cukup ini. Cukup ini uang 1.000 rupiah ini gitu. Tapi ternyata setelah dijalani 1.000 rupiah itu enggak cukup. Ternyata itu menghabiskan kos sampai 10.000 rupiah. Nah misalnya kayak gitu. Ya. Di sana. Jadi kayaknya kemampuannya kamu bersama dengan seseorang ini, ya gitu ya, itu tuh kayak kemampuannya masih, apa itu namanya ya, belum imbang ya, gitu ya. Gitu. Keinginan bersama besar, tapi konsekuensinya pun juga ternyata bisa berkali-kali lipat lebih besar. Gitu loh. Situ. Kalau untuk urusan komitmen, Mari lihat nampaknya agak berat ini bisa kamu dapatkan komitmen dari dia. Gitu ya. Ketidaksetiaan itu tuh bisa-bisa itu menjadi isu yang paling besar ini dalam hubungan kalian. Gitu loh. Tiba-tibanya dia kayak deket sama orang lain, jatuh cinta kepada orang lain, menghadirkan orang lain dalam hubungan kalian. Malah itu yang menjadi masalah besarnya di sini. Itu ya. Nah, sementara kamu ingin ya hanya kamu satu-satunya dong dalam hidupnya dia. Kamu tidak dijadikan orang ketiga, atau dia tidak mengundang orang ketiga masuk dalam relationship-nya kalian ini. Gitu ya. Di sana. Jadi kalau kamu memilih bersama dengan dia, memang mau nggak mau kamu harus berbagi nih dengan orang lain. Gitulah. Karena setidaknya untuk di saat sekarang ya, dia tidak bisa itu tuh hanya menjadikan kamu satu-satunya dalam hidupnya. Satu dirasa kurang. Gitu. Setidaknya paling sedikit itu tuh ada 2. Itu. Ya. Dia memang tidak meninggalkan kamu, tidak. Nggak mau dia meninggalkan kamu. Tapi menjadi seperti yang kamu mau. Mari lihat di sini tuh nampaknya dia kayak menolak. Itulah, menolak dia. Ini ya. Jadi kalau memang betul kamu sedang mengalami peristiwa dia menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kalian, mau memisahkan dia dengan laki-laki itu atau dengan perempuan itu, apakah itu bisa? Mungkin saja bisa,
tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Gitu. Karena keinginannya dia bersama dengan orang lain itu tuh masih sangat amat kuat. Nah, gitu ya. Atau kamu baru-baru ini tahu kalau dianya itu tuh sudah punya pasangan sebelum dia bersama dengan kamu. Nah, kalau kamu tanya apakah dia mau meninggalkan pasangan dia yang di sana, kemudian dia memilih hanya dengan kamu saja, maka jawabannya adalah tidak. Gitu. Kalau ternyata kamu adalah orang ketiga ya dalam kehidupan asmaranya dia, mari nampak gini, posisinya kamu sebagai orang ketiga ini tuh masih jauh lebih lemah ya. Karena dia lebih memilih itu dengan yang di sana, walaupun dia tidak meninggalkan kamu. Ingat ya, dia sampai saat ini belum mau meninggalkan kamu. Gitu loh. Karena keinginannya dia untuk bersama dengan pasangan yang lalu itu tuh masih sangat amat kuat. Gitu. Memang dia tidak rela lepasin kamu, tidak rela. Tapi dia juga tidak memilih meninggalkan yang di situ, itu loh. Itu ya. Makanya kalau ada pertanyaan apakah dia akan bisa itu di-trigger untuk meninggalkan yang di sana, bisa. Tapi hasilnya tidak akan terlihat dalam waktu dekat ini. Tidak. Nah, seperti itu. Ya, karena dengan kamu juga dia masih cinta. Tapi yang di sana juga dia ada rasa sayang. Gitu loh. Kalau mari lihat. Ya. Dan apapun yang kemudian membuat kamu merasakan sakit dalam hubungan dengan si dia, di situ tuh kok kayaknya dia ndak ada lagi-lagi ya kata Mari. Dia kayak ya udah ini bagianmu gitu loh. Ndak ada itu rasa bersalahnya dia. Sudah membuat kamu merasakan kesakitan gitu ya. Ya inilah kalau kamu mau sama aku. Ya inilah resiko karena aku memilih kamu. Nah gitu dianya. Itu. Ya. Jadi kalau kamu tanya, Cici kalau aku tinggalin dia, kayak gimana itu Ci? Apakah dia mau melepaskan aku? Mau, tapi tidak saat sekarang. Gitu loh. Tidak di saat sekarang. Di situ ya. Jadi mempertahankan kamu masih akan terus itu dia lakukan. Itu loh. Di sana. Jadi kalau kamu katakan kamu mau move on dari dia, mari lihat dia tuh belum memilih untuk move on dari kamu. Terlepas apakah kamu bahagia atau tidak, dia nggak peduli. Gitu modelnya. Pokoknya aku mau sama kamu. Nah, bisa dia dengan segampang itu, dengan semudah itu. Itu loh. Di sana ya. Jadi yang kayak perihal tentang dia, nanti aja lah itu dulu kamu pikirkan ya. Udah benar jika kalian sudah memulai untuk menstabilkan lagi dirinya kalian, menenangkan kembali dirinya kalian, gitu ya. Fokus kembali ke diri kalian lah, gitu ya. Nampak-nampaknya memang itu adalah tindakan yang sudah benar. Ketimbang bagaimana kamu sebaiknya berlaku kepada hubungan dengan dia. Itu ya. Kamu lebih butuh penanganan ketimbang hubungan ini. Itu kalau mari lihat ya. Itu. Karena kalau makin banyak kamu menghabiskan atensi, memberikan atensinya kamu ke hubungan ini, menghabiskan tenaganya kamu untuk hubungan ini, yang adanya kamu makin down nanti. Kamu makin kecewa nanti. Kamu merasa sakit lebih banyak lagi nanti. Gitu ya. Lebih bagus memang kamu sedang menangani dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Leo, berikut energi dari Taurus, ada energi Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Libra. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Aries, Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.